Pemirsa, saat ini saya langsung berbicara dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang belakangan ini tentu menghiasi media massa pemberitaannya berkaitan dengan satu aktivitas politik beliau yang akhirnya terjelaskan di mata publik, yaitu menjadi baca pres dari Partai Nasdem. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Wajah sepertinya cerah sekali. Alhamdulillah, dijaga untuk selalu cerah. Outfitnya juga sudah warna biru ini kayaknya. Ya. Kayaknya cocok-cocokin atau gimana nih Pak? Ya, untungnya udah ada foto ini sejak tahun 2017, 18, 19, 20, 21. Selalu outfitnya ini. Siap. Dan kita memang menggunakan juga outfit ini untuk bagian dari ini ketika outfit pakai sepeda sebetulnya. Saya sering lihat tuh Bapak pakai foto ini. Jadi saya bersyukur sekali bahwa ketika di Jakarta dapat kesempatan untuk bangun fasilitas-fasilitas yang membuat kita bergerak seperti tempat sepeda dan banyak ini. Pak Anies, kita to the point aja Pak. Yuk. Kita langsung bicara tentang peristiwa yang terjadi kemarin. Itu tentu peristiwa besar secara politik untuk Pak Anies Baswedan ya. Saya yakin sebetulnya begini, publik dan juga banyak orang sudah mengendus aroma bahwa Pak Anies Baswedan itu akan di-endorse oleh Partai Nasdem, oleh Pak Surya Paloh sudah sejak lama begitu. Dan akhirnya kemarin terang benderang. Itu prosesnya bagaimana Pak sampai akhirnya Pak Anies bisa melakukan peristiwa politik kemarin itu? Ya. Begini, sebenarnya kalau proses pengambilan keputusan, proses nominasi itu semua dikerjakan di dalam partai politik. Dalam hal ini oleh Nasdem. Dan saya menghormati sekali proses itu. Saya sampaikan pada bulan Juni kemarin, pada saat Partai Nasdem menominasikan, pada waktu itu mereka menyampaikan, saya sampaikan, terima kasih, ini sebuah kehormatan. Dan mereka sangat fair menyampaikan bahwa Pak Anies, kami akan menominasikan, tapi bukan kami akan memilih Anda. Kami nominasikan 3 nama. Dan saya bilang terima kasih bahwa saya dapat kehormatan untuk berada di dalam tempat itu. Nah, kemudian mereka berproses di dalam. Nah, proses di dalam saya fokus di Jakarta. Dan memang betul-betul begitu. Jadi, saya menghormati sekali apa yang dilakukan oleh Bang Surya. Karena beliau menjaga proses tatanan itu. Dan saya pun mendapatkan kabar perkembangan ya sesuai dengan waktunya. Jadi saya tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Tapi dari informasi yang kita dapat, sebetulnya dialog komunikasi antara Pak Anies dan Pak Surya Paloh dilakukan sudah jauh sebelum bulan Juni. Oh, kalau komunikasi dialog itu rasanya sejak 2006 ya. Jadi bukan yang baru kemarin gitu. Jadi jangan dibayangkan saya seperti baru kenal Pak Surya Paloh kemarin gitu. Saya di 2006, 2007 bersama-sama. Saya bahkan saya pernah menjadi host program di Metro TV namanya Save Our Nation. Oh iya, saya ada di situ. Ada di situ waktu itu. Jadi maksud saya interaksi itu saya bersyukur berkomunikasi baik dan Bang Surya Paloh ini menyampaikan juga diskusi beliau menempatkan pemikiran, gagasan tentang Indonesia, kenegaraan itu di atas kepentingan partisan. Itu diungkapkan dalam diskusi-diskusi. Karena itu membuka diri untuk mengundang mereka-mereka yang disebut sebagai putra-putri bangsa. Bukan hanya putra-putri partai. Dan Partai Nasdem memiliki keterbukaan itu bukan hanya sekarang di dalam konteks pilpres atau pilpres sebelumnya, di pilkada, baik bupati, wali kota, gubernur, itu rekodnya begitu. Nah betul, saya sering komunikasi, sering diskusi, tetapi beliau menjaga sekali yang namanya adab itu, etika. Maksudnya bagaimana? Jadi beliau tidak pernah menyampaikan bahwa saya akan mencalonkan, saya akan memilih Anies, tidak pernah. Diskusinya diskusi tentang bangsa Indonesia, tentang tantangan kenegaraan, masalah-masalah yang dihadapi bangsa. Jadi lebih seperti tukar pikiran terkait
tema-tema keindonesiaan, tema-tema kenegaraan, tema-tema demokrasi, tema-tema persatuan, tema-tema tentang kemajuan untuk negeri. Jadi diskusinya itu diskusi yang komprehensif, bukan berbicara tentang nanti akan melakukan ini, saya lakukan apa, sama sekali tidak. Kalau boleh saya katakan, level percakapannya itu sudah jauh lebih kompleks daripada sekedar hitung-hitungan Elektabilitas. Walaupun faktor itu menjadi salah satu nah, itu mungkin di dalam Partai Nasdem, dan saya bersyukur bahwa yang diperhatikan adalah yang senyatanya sudah dikerjakan. Track record. Dan itu juga yang sering saya sampaikan. Kami di Jakarta sudah 5 tahun. Jadi saya selalu jawab apapun pandangan, opini tentang saya, tentang yang dikerjakan, itu saya selalu jawab dengan kenyataannya. Jadi pernyataan tidak dibalas dengan pernyataan, tapi pernyataan dibalas dengan kenyataan. Nah, saya bersyukur bahwa Bang Surya Paloh, Nasdem itu melihat kenyataan yang ada di Jakarta, kenyataan yang sesungguhnya dikerjakan, kenyataan yang sesungguhnya dihasilkan, bukan sekedar pernyataan-pernyataan. Saya bilang begini, misalnya nih ya, ini di luar lagi hujan nih, di luar lagi hujan. Lalu ada orang yang menyatakan di luar tidak hujan. Lalu saya jawab di luar hujan. Nah, Nasdem itu memilih untuk lihat kenyataannya di luar, hujan, daripada mempercayai pernyataan-pernyataan ini. Itu menurut saya sebuah objektivitas, sebuah keterbukaan, dan bangsa ini sedang membutuhkan lebih banyak lagi. Tapi dengan cara begitu, apakah secara politik ya Mas Anies tidak meninggalkan partai yang dulu mengusung Mas Anies gitu? Tugas saya di Jakarta, dan alhamdulillah tugas ini ditunaikan sampai akhir. Dan belum ada lagi proses pencalonan untuk kegiatan apapun. Dan insya Allah, bahkan dari partai pengusungnya dulu Pak? Ya, karena tugasnya di Jakarta. Dan insya Allah minggu depan nih selesai. Minggu depan Pak? Selesai. Jadi dan saat ini pun sesungguhnya saya statusnya bakal, bukan calon. Bakal calon. Bakal. Jadi belum jadi calon. Ya. Nah, kita lihat, dan saya insya Allah amanat yang dulu dititipkan untuk warga, untuk mengelola Jakarta, insya Allah dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ya. Kita bicara Jakarta nanti Pak. Saya akan ada pertanyaan tentang apa yang sudah Bapak lakukan di Jakarta. Nah sekarang Pak, salah satu yang juga publik tanyakan ya, sebetulnya kemarin adalah sebuah peristiwa politik yang sangat cantik sebenarnya buat Pak Anies. Oh ya. Namun kemudian sayangnya dilakukan pada saat ketika ada tragedi di Kanjuruhan, begitu. Apa Pak pertimbangan Pak Anies dan juga Nasdem tetap melaksanakan pelantikan itu di hari itu? Ya, sebenarnya kalau lihat ya suasana di sana juga suasana yang dimulai dengan mendoakan, mengeningkan cipta. Kita semua merasa berduka dengan apa yang terjadi di sana. Ada sebuah malapetaka yang menyebabkan korban yang luar biasa. Jadi kita semua menyatakan duka itu, kita mendoakan, dan kita semua berharap peristiwa itu tidak terulang lagi. Sembari pada saat yang bersama, TV juga tetap berjalan. Ya. Kemudian kegiatan peresmian tetap berjalan. Ada peresmian besar juga tetap berjalan. Jadi sebetulnya di satu sisi kita menyampaikan rasa duka cita, di sisi lain yang menjadi proses yang sedang dijalani juga tetap berjalan sebagaimana mestinya. Jadi teater, bioskop juga masih tetap jalan, tapi kita juga merasakan suasananya suasana yang nah, jadi terjadinya sebuah peristiwa kita jadikan sebagai pelajaran, kita sampaikan rasa bela sungkawa, kemudian kita mendoakan, dan tanggung jawab masing-masing dilaksanakan. Jadi peristiwa kemarin itu sebuah peristiwa rutin saja
yang diselenggarakan oleh siapapun juga bisa. Dan kita sesederhana mungkin. Saya sendiri sebenarnya lebih tepat sebagai yang diundang daripada penyelenggara. Karena penyelenggaranya adalah Partai Nasdem dan Pak Surya Paloh itu memulai dengan mendoakan kepada mereka. Ada satu pertanyaan Pak tentang pertemuan kemarin atau peristiwa kemarin. Selain Pak Surya Paloh yang sering juga endorse ya Pak Anies adalah Pak JK. Pak JK kenapa tidak hadir kemarin Pak? Setahu saya yang hadir dan diundang adalah seluruh pengurus Partai Nasdem. Dan Pak Yusuf Kalla bukanlah pengurus Partai Nasdem. Kalau Pak Yusuf Kalla berada di tempat itu, malah menjadi pertanyaan. Kan ini kegiatan internal partai, malah jadi unik ya. Jadi malah pertanyaannya, kalau pertanyaan kenapa datang, kenapa harus datang? Ini mah acara internal partai gitu. Tapi bahwa Pak JK termasuk yang sejak awal sering berkomunikasi dengan Pak Anies terkait 2024 itu benar ya Pak? Gini, berdiskusi itu dengan banyak pihak. Dan Pak JK adalah seorang yang banyak menjadi rujukan di dalam pembelajaran kepemimpinan, di dalam diskusi banyak hal itu dengan beliau banyak diskusi. Jadi kalau khusus spesifik 24, kita ini kadang-kadang mendiskount topik. Mendiskount topik? Iya, mendiskount topik pembicaraan. Seakan-akan, jadi kalau saya bertemu dengan Mas Prabu nih, kita tuh bisa ngobrol A sampai Z. Oke? Kenyataannya memang Iya, seperti kayak itu. gitu ya. Cuman karena saya ini adalah Gubernur DKI, pasti orang melihatnya, oh Pak Anies ngobrol sama Prabu soal Gubernur DKI, soal DKI ya? Atau soal, karena ada atribut menempel. Sekarang saya disebutkan menjadi bakal calon. Jadi topiknya kemudian diasosiasikan pasti ngomongnya capres saja gitu. Padahal yang dibicarakan banyak hal. Ya. Pak, saya itu termasuk orang yang mendukung begini. Sebetulnya pencapresan itu bukan tentang elektabilitas. Harapannya adalah para capres-capres ini bicara tentang gagasan. Ke depan itu mau seperti apa, Pak? Ini saya kasih ruang, Pak. Pak Anies Baswedan sebagai baca pres dari Partai Nasdem. Gagasan besar sebetulnya akan dibawa oleh seorang Anies Baswedan itu apa sih? Gini, gagasan itu penting, tapi rekam jejak lebih penting. Anda bisa mengarang menceritakan gagasan itu, dan orang bisa terpesona dengan gagasan yang Anda karang. Okay? Yang mengarang tidak perlu membuktikan, yang mendengarkan tidak bisa pula membantah. Itu masa depan kok. Okay? Apa yang sudah Anda kerjakan? Bagaimana mengerjakannya? Apa hasilnya? Ya. Selama perjalanan hidupnya, waktunya dihibahkan untuk apa? Untuk ngurus diri sendiri. Untuk melakukan A, B, C, D, F, G. Ya. Saya tidak saya sebut. Kalau sebut nanti bisa dianggap bias. Silakan lihat rekam jejaknya. Menurut saya pemilih perlu diajak melihat rekam jejaknya. Rekam jejak itu menjadi prediktor terbaik atas besok yang mau dikerjakan apa. Rekam jejak itu. Jadi memiliki visi, memiliki rencana itu baik. Tetapi itu harus ditopang dengan rekam jejak yang jelas. Karya yang konkret, gagasan yang terlaksanakan dengan baik. Dan saya sampaikan Jakarta. Jakarta itu ada karya, belakangnya ada narasi, sebelumnya ada gagasan. Jadi tidak ada karya di Jakarta ini tanpa gagasan. Tanpa narasi, nggak ada. Kita bangun public transport di sini. Gagasannya apa? Gagasannya satu. Nih, mengurangi biaya hidup di Jakarta. Karena transportasi di Jakarta itu bisa 30% pembiayaan hidup. Yang kedua, meningkatkan interaksi antar warga. Kita ini naik kendaraan pribadi, nggak berinteraksi satu sama lain. Dari rumah ke tempat kerja, sendiri-sendiri. Meningkatkan interaksi. Yang ketiga, membangun perasaan kesetaraan. Di kendaraan umum, Anda CEO, Anda pengangguran, Anda pejabat, Anda itu antrinya sama, kartunya sama, tempatnya sama, duduknya sama. Oke? Itu sesuatu yang baru, karena kita terbiasa dipisah-pisah. Bahkan kalau mau parkir naik mobil aja, kalau punya uang bayar valet, nggak punya uang parkir sendiri, nggak punya uang lagi naik motor. Betul nggak?
tanpa terasa kita tuh terintegrasi. Jadi gagasan di balik pembangunan karya namanya public transport adalah mempersatukan. Nah, ini yang saya maksud dengan apa yang sudah dikerjakan. Nah, kami di Jakarta mencoba melakukan itu. Dan itulah yang sekarang saya tawarkan. Bukan hanya menawarkan apa yang mau dikerjakan besok. Nih loh yang sudah dikerjakan. Bila diberikan amanat untuk mengerjakan urusan-urusan lain di depan, apapun itu, maka pola yang sama yang akan dibawa. Ada karya, ada gagasan. Tapi kan masalah Jakarta dengan masalah Indonesia berbeda jauh, Pak. Tentu. Tentu. Artinya orang tetap harus melihat apa yang akan Bapak lakukan untuk Indonesia, bukan hanya Jakarta. Tentu. Metodenya bisa jadi sama. Masalahnya beda-beda. Metodenya sama, Ya. masalahnya yang berbeda. Ya. Jadi metodenya bisa, metode berpikirnya, cara menyelesaikannya, solusinya itu caranya bisa jadi metodenya sama. Kan ujungnya kita ini mau menyelesaikan masalah yang ada, mau membuat kebaruan untuk peningkatan, mau menunaikan rencana republik yang tertuang dalam konstitusi. Jadi poin saya adalah visi misi penting, bukti karya itu penopangnya. Kalau hanya visi misi saja, maka a man of nobody, of no experience, of no track record bisa step in dengan segala macam rencana ke depan. Nah, itu ditopang. Nah, sekarang pertanyaan bagaimana untuk Indonesia? Kita coba nanti bahas lebih jauh. Saya kenapa saya tidak mau terlalu jauh sekarang? Saya ini masih jadi gubernur Jakarta. Tidak patut bagi saya ini untuk bicara terlalu jauh tentang Indonesia. Ini kepatutannya aja. Tapi sesudah 16 Oktober nanti saya akan bicara. Tapi kalau boleh saya sampaikan, yang dikerjakan di Jakarta adalah melaksanakan perintah konstitusi, menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Jakarta. Itu yang dilaksanakan. Dan itu pula yang akan harus dilaksanakan di seluruh tempat di Indonesia. Jadi ketika kita di Jakarta bicara tentang keadilan, di Jakarta bicara kesetaraan, maka ya prinsip itu pula yang akan dilakukan di mana saja, di provinsi manapun, di level manapun, level kota, kabupaten, provinsi, nasional. Nah, jadi itu prinsipnya. Kami ingin agar republik ini bekerja menerjemahkan perintah konstitusi kita, bukan dengan ide-ide baru di tengah jalan. Oke. Ya, ini konstitusi itulah tujuan kita bernegara. Apa sih? Melindungi. Oke, ini nomor satu nih, melindungi. Memajukan kesejahteraan umum, betul kan? Mencerdaskan kehidupan bangsa itu kan jelas tuh. Ikut terlibat dunia itu kenapa republik ini ada? Dan tugas pemerintah melaksanakan itu. Ya. Jadi ketika saya di Jakarta melindungi, kami harus membangun stadion. Itu ada tuh rakyat yang tinggal di kampung-kampung samping stadion. Perintah konstitusi itu bukan hanya memajukan kesejahteraan umum, tapi juga harus melindungi setiap tumpah darah, bukan? Disiapkan tuh tempat tinggal baru supaya mereka bisa tinggal di sana. Kenapa? Ada prinsip keadilan, ada prinsip kesetaraan. Jadi nanti saya akan bicara lebih jauh pada saatnya. Tanggal 17 Oktober Pak ya? Bukan Kami 17 akan datang lah. Kita lagi. sesudah 16, nggak harus 17 langsung. Saya datang lagi pada ke sini Pak. Tapi menurut saya teman-teman boleh lihat apa yang dikerjakan di Jakarta, prinsip-prinsip yang dikerjakan di Jakarta sebagai cara untuk menilai. Mas Prabu, ini contoh. Mas Prabu kalau wawancara orang, mau kerja nih, terus tanyain, besok kalau kamu kerja mau mengerjakan apa? Mau rajin, mau ini, bisa katakan semua. Mas Prabu bisa balik, saya melihat CV-nya coba sini. Udah 20 tahun kerja, ini 12 kali ganti pekerjaan. Apa artinya? Kerjakan di sini. Mana accomplishment Anda? Ketika Anda bertugas sebagai manajer, misalnya salesnya berapa persen? Targetnya berapa? Tercapainya berapa? Itulah track record. Track record Pak ya? Ya, jadi maksud saya, salah satu yang ingin Bapak kedepankan gitu ya. Ini menurut saya bukan hanya untuk saya, tapi ini untuk semua. Karena rekam jejak atas karya yang sudah dihasilkan adalah prediktor terbaik untuk masa depan. Jadi saya ingin sampaikan bahwa tugas apapun, baik sebagai gubernur maupun yang lain, rujukan saya adalah perintah konstitusi. Bukan hanya gagasan gitu Pak ya? Bukan Ya, hanya gagasan. gagasannya diambil dari perintah konstitusi. konstitusi.
tujuan kita bernegara, itulah yang dipegang. Ini kita sedang berada di kawasan Menteng nih. Ya. Ini kan tempat rumah-rumahnya para pendiri republik nih. Di tempat ini. Tokoh-tokoh kebangsaan banyak sekali dulu tinggal di sini. Saya masuk tugas jadi gubernur di tempat ini satu persatu hilang. Kenapa? Pajaknya nggak kira-kira tingginya. Saya katakan bagaimana mungkin orang tuanya memperjuangkan kemerdekaan tanah ini dan anak cucunya terusir dari tanah ini. Di mana letak keadilannya? Kenapa mereka dihukum? Yang akan Bapak lakukan adalah? Yang sudah dilakukan, membebaskan PBB. Bila orang tuanya adalah pejuang, pajaknya nol di Jakarta. Bila orang tuanya orang berjasa untuk negara, nol pajaknya. Sudah dikerjakan dari tahun 2018 sampai sekarang. Semua keluarga pahlawan, semua keluarga pensiunan, semua keluarga purnawirawan, semua keluarga guru, PBB-nya nol di tempat ini. Mereka orang-orang berjasa. Ini rekaman ini tidak terjadi kalau kita tidak terdidik. Semua kameramen ini nggak bisa kerja kalau nggak terdidik. Nah, mereka untuk terdidik apa? Punya guru. Mereka lah kunci kemajuan kita. Republik ini harus membalas jasa mereka. Jangan mereka justru diusir dari kota ini. Satu persatu keluar dari Jakarta. Inilah prinsip keadilan. Nah, jadi saya katakan kalau bicara tanya saya tentang besok apa, lihat kemarin. Ketika menghadapi sebuah ketidakadilan seperti ini, didiamkan atau diubah? Diubah. Kita di pemerintah itu, kita di Pemprov, saya tanya kenapa PBB-nya tinggi ya? Meningkatkan PAD. PAD kok dari rumah. Rumah itu tempat kebutuhan hidup orang. Apalagi tempat-tempat yang dulunya dia biasa-biasa saja tinggal di sini tahun 50-an. Tahun 2000-an, dosa apa mereka jadi PBB-nya mahal? Sama juga tempat-tempat lain. Di Jakarta, rumah di bawah 2 miliar, PBB-nya 0. Dan itu berapa rumah? 85% rumah di Jakarta. Kenapa kita ini, kebijakan pajak kita ini, PBB kita itu, di tempat yang kenaikan harga tanah itu makin hari makin tinggi. Tidak ada tanah di seluruh Indonesia yang tanahnya naiknya tinggi terus. Kalau itu dibiarkan, ini adalah cara sopan dari negara untuk mengosongkan sebuah kota dari penduduk yang berpenghasilan rendah. Caranya dengan pajaknya ditinggiin terus-menerus. Jadi saya katakan tidak boleh. Republik ini berdiri untuk menghadirkan keadilan sosial. Bukan PBB sebagai cara meningkatkan pendapatan negara. Negara dapat uang dari pajak. Pajak dari kegiatan ekonomi yang produktif. Bukan di rumah tinggal orang. Jadi sekarang ini 85% bebas PBB. Tenang mereka tinggal di Jakarta. Nggak perlu kegeser-geser. Kalau tidak, kita mengganti. Yang makmur silahkan masuk Jakarta, yang kurang makmur silahkan pindah dari Jakarta. Itu bertahun-tahun kita kebijakan begitu. Nah, kadang-kadang ini nggak dianggap sebagai isu. Saya menganggap ini sebagai masalah. Hal itu akan Bapak lakukan juga nanti di daerah yang lain, provinsi-provinsi yang lain? Bukan, itu kan tadi saya tuliskan, metode nih. Saya melihat sebuah situasi di mana terjadi ketidakadilan. Maka kemudian siapkan solusinya. Tapi juga di Jakarta nih, rakyat sudah menginginkan namanya punya stadion. Punya stadion nih, udah bertahun-tahun. Ya kita ikhtiarkanlah terbangun stadion itu. Jadilah stadion yang megah seperti JIS itu. Jakarta International Stadium. Nah, itu juga kebutuhan karena di sini dibutuhkan stadion. Jadi dan cara mendirikannya diikuti seluruh governance-nya, prosesnya dikerjakan. Jadi sampai menjadi sebuah barang itu ada proses kerja teknokrasi yang panjang. Kami bekerja di Jakarta 5 tahun. Kalau bekerja 5 tahun di Jakarta itu boleh diakses selama 5 tahun. Kami tidak cukup hanya mengerjakan 1-2 tempat, misalnya saya bikin trotoar hanya Jalan Sudirman aja sebagai contoh, lalu digaungkan gede-gedean, dicitrakan seakan Jakarta sudah bangun trotoar. Tidak. Kami bangun trotoar 241 km sepanjang Jakarta. 241 km itu melampaui sekedar Sudirman, Tamrin. Bahwa yang paling banyak difoto di situ, ya karena yang paling banyak dilewati orang di sana. Oke, tapi trotoarnya 5 tahun nggak bisa hanya Sudirman, lalu kemudian digaungkan seakan-akan seluruh Jakarta. Poinnya gini Mas Prabu, poinnya adalah mari sama-sama kita sebagai warga, sebagai bagian Republik ini, ke depan ingin Jakarta lebih maju. Maaf, ingin Indonesia lebih maju. Ingin tentu saja Jakarta lebih maju. Mari kita sama-sama menawarkan ya visi misi, tapi juga topang itu dengan karya kinerja yang bisa diakses oleh masyarakat itu ya, ya. Pak Anies ya.
Pak, ngopi dulu Pak. Kita ngobrolnya udah mulai panas. Iya. Kita ngopi dulu. Ini Mas, apa namanya? Kalau kita bicara soal apa rekam jejak dan lain-lain, ini semua akan membuat semua orang yang berada di wilayah publik memikirkan tentang akumulasi rekor. Ya. Track recordnya apa sih? Itu harus dipikirkan sama-sama. Tadi saya mencatat ada satu ya policy tentang pembebasan PBB, yang kedua JIS. Kalau satu lagi Pak, satu policy lagi yang Bapak jadikan sebagai legacy dari gini. sebagai gubernur. Satu lagi Gini, apa, Pak? ada legacy yang bisa difoto. Seperti tadi kami bangun trotoar, kami bangun Jakarta International Stadium, kami bangun, itu bisa difoto. Tapi ada yang tidak bisa difoto. Misalnya, pengelolaan keuangan yang benar. Jakarta ini 5 tahun WTP, itu nggak pakai kerja keras itu tidak terlihat. Kenapa kerja kerasnya itu? Kerja keras menata manajemennya, menata laporannya, kemudian sakit untuk kinerja birokrasi. Kita semua skornya tuh naik semua. Jadi ada yang begitu. Lalu ada yang bentuknya perlindungan pada warga. Mas Prabu, di Jakarta itu ketika saya masuk bertugas bulan Oktober tahun 2017, coverage dari asuransi untuk penduduk Jakarta itu 74 atau 77%, salah satu. Kalau nggak salah 74%. Sekarang Kami bayarkan saat itu juga, di tahun itu juga, langsung menjadi 99%. 99% artinya 100%. Karena selalu ada, nggak mungkin 100%, selalu ada 1-2 yang tidak masuk. Tapi 90%. Dan itu artinya kita mengeluarkan uang langsung 1,3-1,4 triliun. Siapa mereka? Itu kelompok paling miskin di rakyat kita. Yang tidak punya asuransi. Dan kebijakannya adalah para lurah harus keliling memastikan warganya tercover asuransi. Dan bila masuk rumah sakit, belum punya BPJS, KTP-nya Jakarta, langsung diproses. Jadi, saya ingin sampaikan bahwa legacy, kalau kita bicara legacy, itu bukan hanya yang nampak di foto, yang begini itu bentuk kebahagiaan, rasa tenang, rasa aman di warga. ada yang unseen, Pak ya? Tidak bisa dilihat. Itu terlihatnya apa ketika Anda punya masalah, datang ke rumah sakit, KTP Jakarta, nggak usah khawatir Pak, siapin. Nggak usah khawatir Bu. Ya. Nah, tugas negara adalah memberikan rasa aman. Itu tadi, melindungi setiap tumpah darah Indonesia. Nah, kalau saya ditanya apa saja Pak selain ABC, ya itu 2. Tapi kalau mau disebut yang kelihatan lagi nih, Satu aja, Pak. Satu, Pak. Transportasi. Namanya Jaklingko nih. Transportasi umum di Jakarta sudah ada lama, tapi dia tidak terintegrasi. Dia sendiri-sendiri. Ya. Apa efeknya? Ini operator, ada angkutan namanya mikrobus tuh, angkot, ada bis sedang seperti Kopaja, ini, kemudian ada penumpang. Mereka bertransaksi, bayar, dapat naik kendaraan. Kita ubah tuh. Operator-operator itu jasa transportasinya kami yang beli. Kami bayarnya per kilometer. Dalam 1 hari mereka harus muter 100 km. Muter aja. Ada penumpang 5, 10, 15, bayarnya sama per kilometer. Jalan itu ya. Jalan. Efeknya apa? Nggak ngetem. Nggak rebutan penumpang. Nggak balap-balapan lagi. Dan tidak perlu lagi tuh tulisan sesama bis kota dilarang saling mendahului. Dari sejarah itu nggak perlu lagi. Karena mereka nggak berkebut-kebutan. Kami bayar per kilometer. Iya. Oke? Mau penuh mau sepi bayarnya sama. Sama, muter terus. Supirnya tenang karena dapat pendapatan dengan rutin. Yang kedua, warga bayar kepada kami per 3 jam. Jadi dia naik kendaraan umum, tinggal di tap aja, pindah dari satu tempat lainnya. Dengan pendekatan sistem itu, coverage transportasi umum di Jakarta dari 42% di tahun 2017 menjadi 90% tahun 2020. Oke? Sekarang, bukan 2020. Jadi lompat 2 kali lipat. Jumlah penumpang, nah ini Mas Prabu. Kalau jumlah armada itu meningkat, ya itu namanya kita punya uang. Tapi kalau jumlah jumlah penumpang meningkat, itu artinya orang pada pindah. Dulu 2016, 2017 itu jumlah penumpang kendaraan umum per hari 350.000. Sekarang 1 juta. Jadi lompat 3 kali lipat. Sesungguhnya target kita itu adalah 4 juta di tahun 2030.
Tapi dengan lompatan ini, saya yakin kalau ini kita teruskan, Ya. insya Allah lebih awal tuh. Nah, apa efeknya? Kalau mereka naik kendaraan umum, satu, biaya lebih murah. Kita ingin menurunkan biaya transportasi itu yang bisa sampai 30% turun jadi 8%. Sehingga rumah tangga punya uang yang buat kebutuhan lain tuh. Saving buat yang lain. Betul. Yang kedua, ini membangun perasaan kesetaraan. Yang ketiga, ini membantu meningkatkan kualitas udara kita. Karena jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di luar menurun. Dan kita hidup di tempat di mana polusi udara akibat kendaraan bermotor itu luar biasa. Yang keempat, dia memberikan kepada kita kenyamanan. Karena kalau di kendaraan umum bisa sambil kerja, bisa sambil melakukan banyak hal yang tidak mungkin dikerjakan kalau naik motor, nggak mungkin dikerjakan kalau naik mobil. Kelelahan, keletihan karena naik kendaraan sendiri itu membuat kota ini berisi orang-orang yang fatigue, gitu. Orang-orang yang letih. Serempetan sedikit aja emosi tinggi sekali. Kenapa? Karena ketekanan yang tinggi. Itu contoh. Itulah yang kami syukuri dan mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan. Nanti ini Pak, saya akan minta Bapak untuk bicara pada gubernur setelah Bapak seperti apa yang harus dilakukan. Sekarang Pak, saya mau tanya ini Pak, kalau Bapak hubungannya dengan Bapak Presiden gimana sih Pak? Sejauh ini? Baik-baik saja. Kalau kita perlu berjumpa, kemudian saya di Jakarta ini perlu dukungan dari pemerintah pusat, saya lapor Pak Presiden. Selalu diberi waktu, selalu disegerakan juga beri waktunya. Lalu saya lapor urusan-urusan di Jakarta yang perlu dukungan oleh Presiden dan selalu didukung. Ya. Ini tadi saya ceritakan Jaklingko itu mengintegrasikan transportasi. Salah satunya adalah mengintegrasikan dengan stasiun-stasiun. Saya lapor Pak Presiden, Pak Presiden, ini kita harus mengintegrasikan antara kendaraan umum dengan stasiun-stasiun kereta api. Malah beliau bilang, iya saya ingat ini masalah ini zaman waktu saya jadi gubernur. Didukung, dipanggil BUMN, dipanggil kereta api, didukung. Kita mau menyelenggarakan Formula E, sama. Lapor juga Pak Presiden. Dari mulai awal. Jadi banyak, menurut saya gini, banyak dari kita ini yang mungkin imajinasi, spekulasi. Jadi bahwa di media atau publik melihat bahwa Pak Anies dan Pak Jokowi itu berseberangan dalam hal politik Pak ya, itu spekulasi Pak ya? Kita tidak bisa melarang, tidak bisa mengharuskan, tidak bisa mengatur pikiran orang. Yang penting bagi saya adalah bahwa kami berkomunikasi sifatnya profesional dan saya adalah gubernur. Saya itu bukan kontender pilpres kapanpun juga. Saya kan bukan, saya ini gubernur, bawahannya presiden. Jadi kenapa jadi bawahan sama atasan tidak ditempatkan sebagai bawahan dan atasan? Saya itu bawahan presiden. Ya bacaan politik Pak yang ada di publik kan seperti itu sekarang. Ada juga bacaan bahwa nanti 2024 yang penting pokoknya jangan Pak Anies punya tiket gitu. Pasti Bapak juga tahu, pasti Bapak baca juga itu. Iya, saya juga tidak tahu siapa yang mengatakan itu. Jadi saya juga tidak mau berkesimpulan itu kata A, B, C, saya nggak tahu. Gitu. Tapi Bapak mengetahui kan bahwa ada diskursus itu di luar. Gini, diskursus itu bisa terjadi walaupun tidak ada barangnya. Bisa sekali. Dan saya di Jakarta ini sering mengalami urusan yang kecil bisa jadi gedenya nggak kira-kira. Kenapa? Jadi trending topik kan aja. Padahal sementara urusan besar bisa jadi nggak kelihatan. Ini saya contoh nih, Mas Prabu. Teman-teman Pemret, saya ajak ke JIS. Udah agak lama sih, ini bulan Maret lah. Waktu datang ke JIS itu mereka bilang, waduh Pak Gub, ada barang segede gini, kita nggak pernah sadar di Jakarta ada barang segede gini gitu. Dan komentar saya gitu, iya Mas, di Jakarta ini kadang-kadang barang yang besar nggak kelihatan, barang yang kecil juga yang gedenya luar biasa. Contoh nih, underpass ada besi yang copot, itu bisa trending topik. Itu besi bawah itu lepas, bisa trending topik. Jadi maksud saya kalau sesuatu itu ramai dibicarakan, bukan berarti dia penting, bukan berarti dia benar, bukan berarti dia faktual.
ya dia ramai dibicarakan saja. Dan saya merasakan sekali di Jakarta ini urusan-urusan mendasar seringkali tidak ramai dibicarakan. Tapi urusan-urusan tak mendasar seringkali malah lebih meriah untuk dibicarakan. Pak, karena Bapak kan sudah jelas yang menyatakan akan menerima pinangan sebagai baca pres begitu. Saya pasti akan nanyakan tentang kriteria cawapres. Apalagi kemarin ada statement dari Pak Anies bahwa cawapresnya diserahkan kepada Pak Anies, dari Pak Surya Paloh ya, diserahkan kepada Pak Anies karena demi menjaga chemistry nanti ketika menjalankan pemerintahan. Nah, yang pertama Pak, kriteria cawapres Pak. Ya, gini. Karena saya kalau nggak tanya salah Pak. Saya harus tanya. Iya, sebetulnya saya ini pengen jawab itu semua nanti habis selesai di Jakarta aja. Tapi nggak apa-apa Pak, udah nanggung kemarin peristiwa politiknya udah keluar. Masih panjang pertama, jadi jangan buru-buru untuk menentukan. Jangankan bakal calon, ini kan baru bakal nih ya, bukan calon. Kita ingat Pak SBY dulu ketika mencalonkan juga menentukannya di ujung. Sama Pak Jokowi juga begitu. Jadi tidak perlu buru-buru. Terus yang kedua, ini adalah untuk menjalankan amanat di pemerintahan. Bukan sekedar untuk soal menang kalah saja. Jadi tentu dipertimbangkan faktor elektabilitas, kemudian faktor support complementary di dalam menjalankan pemerintahan, kemudian faktor di dalam menjaga stabilitas dukungan di antara partai politik. Harus cocok juga sama Pak Anies dong kalau begitu Pak. Ya tentu, tapi saya dari pengalaman saya selama ini ya, Mas Prabu, kalau sudah sampai di jenjang kepemimpinan provinsi, nasional, itu sudah ada kematangan, sudah ada maturity di leadership itu. Ya. Jadi sesungguhnya basically dengan semua siapapun itu sudah ada kematangan itu. Kecuali ada hal yang ekstrim ya. Rasanya orang bisa kerja sama seperti Mas Prabu. Mas Prabu ketika merekrut di level direksi itu juga lihatnya track record, lihatnya kerjakan ketika masuk. Belum tentu karakternya sama, tapi penyesuaian saling terjadi. Sehingga board of directors itu juga saling menyesuaikan. Kenapa? Ya, semuanya udah pada punya jam terbang. Udah pernah dipimpin, pernah memimpin, pernah kolega, pernah jadi bawahan, pernah jadi samping. Jadi ini beda dengan apa? Pernikahan. Iya, dan itu kan 24 jam bareng gitu. Ini adalah sebuah tugas kenegaraan. Pak, ini saya ada beberapa nama Pak, yang tadi kan Bapak bicara tentang elektabilitas. Beberapa nama yang dari survei muncul sebagai cawapres potensial. Bapak tinggal sebutkan saja komentarnya terhadap tokoh-tokoh ini apa? 1 atau 2 kalimat. Yang pertama, Sandiaga Uno. Nah, itu sahabat dari lama. Sahabat. Yang kedua Pak, Erick Thohir. Wah, sama juga. Itu sahabat dari lama juga. Ketiga Pak, sama, Mas Ahy ini teman lama sekali. Jadi semenjak beliau masih di perwira junior, lulusan Taruna Nusantara, sahabat lama, sama. Ini teman-teman semua. Keempat Pak Ridwan Kamil. Kang Emil itu sahabat lama, kolega sampai sekarang. Ini semuanya sahabat. Iya. Jadi tinggal masalah elektabilitas aja nih Pak. Jadi empat yang tadi digambarkan itu adalah teman lama dalam arti yang sesungguhnya. Oke. Jadi mereka bukan orang asing. Mereka adalah orang yang kita pernah bekerja bersama-sama semuanya. Artinya sama empat-empatnya kemungkinan kerjasama itu terbuka Pak ya? Maka itu saya bilang semuanya adalah hal yang kita bisa bahas. Dan saya ingin sampaikan apresiasi kepada Bang Surya, kepada Nasdem yang memutuskan untuk memberikan kepercayaan tuh untuk menentukan. Ini adalah tanggung jawab yang besar. Dan kita lihat perkembangannya nanti. Saya kalau orang Jawa bilang nggak mau gege mongso,
GG Mongso. GG Mongso itu apa ya? Istilah Jawa tiba-tiba populer Pak sekarang ini Pak. GG Ada Mongso. Ojo ke susu, ada GG Mongso. Iya, GG Mongso. Nah, saya memang orang tumbuh besar di Jogja, sehari-hari bahasa Jawa. Karena saya di Jakarta Iya, yang ngomong iya. bahasa Jawa gitu. Pak sedikit aja Pak masih tentang yang politik tadi Pak sebelum ke Jakarta. Ada yang bilang begini Pak, dengan Pak Surya Paloh ya membawa Pak Anies Baswedan sebagai baca presnya, ini juga secara politik tuh bacaannya adalah bahwa Pak Anies sebagai pemegang sahamnya Anies Baswedan. Nanti yang mau koalisi, yang mau jadi cawapres itu Pak Anies nih yang pegang hitung-hitungannya atau kendalinya. Pendapat Bapak? Iya, jangan salahkan orang yang bergerak cepat ya. Pak Surya Paloh di antara semua partai itu satu-satunya yang mempelai proses ini sejak awal dengan proses yang terbuka. Dan beliau juga yang sejak tahun 2004 menggagas soal konvensi di Partai Golkar. Ya. Jadi 20 tahun kemudian tuh konsisten pikirannya bahwa harus ada proses nominasi, ada pilihan-pilihan sebelum sebuah partai itu menetapkan calon. Itu dilakukan 2004, yang kemudian kita tahu ada konvensi waktu itu. Dan sekarang ketika beliau memimpin partai, beliau lakukan itu. Jadi pada saat ini itu sudah hampir 4 bulan sejak deklarasi 3 nama di bulan Juni yang lalu. Artinya bukan mendadak. Ya. Nah, malah menurut hemat saya proses seperti ini sesungguhnya perlu terjadi di semua institusi yang membawa nama rakyat. Kan kita ini yang berada rakyat ini ingin agar partai-partai politik itu menyampaikan kami rencananya A, B, C, D, F, G. Oke? Ini orangnya ABC, kemudian nanti siapa yang akan dinominasikan. Jadi transparansi politik itu menurut Bapak ya, penting. Bukan hanya transparansi, tetapi ada sebuah proses seleksi, proses penentuan yang publik juga tahu. Jadi ketika nama Anies, nama Ganjar, nama Andika itu masuk, kemudian berbulan-bulan itu kan dibahas. Nah, sesungguhnya proses seperti ini itu baik dilakukan oleh partai politik, membuat suasana menjadi lebih sehat. Tidak salah Pak ya kalau misalnya ada anggapan bahwa ya Pak Surya Paloh yang sebagai pemegang sahamnya Anies Baswedan begitu karena lebih dulu begitu pada melakukan proses ini kepada Pak Anies Baswedan. Iya, tapi juga rasanya analogi saham itu kurang tepat ya, karena ini bukan soal ownership. Ini adalah soal ambil tanggung jawab. Ini soal kita mau memberikan tawaran kepada masyarakat ya. Jadi kalau saham itu nanti ujungnya dividen. Bagi-bagi untung. Iya, padahal Mas Prabu bisa lihat kemarin dari pidatonya, dari apa yang dikerjakan juga, this is not about dividend. Ini gimana kita, kalau dalam istilah kami, bagaimana kita melunasi janji kemerdekaan, bagaimana kita membayar balik untuk Republik. Pak Anies singkat saja Pak, silakan Bapak bicara ke kamera di sana. Karena beberapa hari lagi Bapak tuntas tugas sebagai Gubernur Jakarta, apa pesan-pesan Bapak untuk warga Jakarta yang sudah Bapak pimpin selama 5 tahun? Silakan. Pada seluruh masyarakat Jakarta, izinkan saya menyampaikan terima kasih. Terima kasih pada Jakarta, terima kasih atas kesempatan untuk mengabdi untuk kota ini. Semoga ketenangan, keteduhan, kedamaian yang selama 5 tahun ini kita rasakan akan bisa dijaga terus. Dan semoga pembangunan yang terkait dengan fasilitas umum, fasilitas bersama bisa dijaga sama-sama. Insya Allah bisa diteruskan. Dan saya berharap Jakarta terus maju kotanya dan terus bahagia warganya. Terima kasih. Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Terima kasih Pak sudah berbincang dengan MNC. Terima kasih.